Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri saya, yaitu paper jurnal internasional. Sebelumnya tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Keuangan yang diampu oleh Ibu Yolanda Nur Asia, MSI. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Nur dengan NIM 1908056023. Oke, langsung saja kita ke identitas jurnal. Nah, judul dari jurnal yang saya ambil jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah Determinan Manajemen Risiko Kredit dalam Rangka Pengembangan Pasar Derivatif dan Proses Ekonomi Konjungtur Siklus. Nah, penulisnya sendiri ada Darius dan Sylvia. Asal mereka, Darius berasal dari Universitas Cardinal Stephen dan Sylvia berasal dari Universitas Jacob of Paradise. Jurnal ini terbit di tahun 2017. Baik, langsung saja. Abstrak. Yang dijelaskan di jurnal ini adalah salah satu tingginya tingkat global membentuk perkembangan sistem keuangan. Salah satu yang mempengaruhi perubahan situasi ekonomi adalah kebijakan ekonomi intervensionis sebagai serta krisis keuangan dan keadaan keuangan suatu negara tertentu. Nah, jika dilihat beberapa tahun silam, yaitu 2008, krisis keuangan global terakhir itu dari tahun 2008 adalah efek dari meningkatnya kesenjangan, ketidaksesuaian antara pertumbuhan pesat instrumen keuangan, termasuk keuangan kredit instrumen, dan hal perbaikan proses manajemen risiko kredit yang terkait dengan menyimpulkan transaksi berdasarkan instrumen tersebut. Kemudian ada pendahuluan. Krisis keuangan global sejak tahun 2008 secara tidak langsung telah memicu perubahan sikap terhadap masalah manajemen risiko kredit di banyak bank. Jadi tidak hanya satu bank saja, tapi justru di banyak bank. Nah, di sisi lain, jatuhnya nasional konsumsi di banyak cabang ekonomi menghasilkan pertumbuhan hutang dan risiko keuangan aliran banyak entitas ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi di banyak negara telah dipercepat selama beberapa tahun, produksi, pekerjaan, pendapatan, dan investasi telah tumbuh sehingga tekanan untuk meningkatkan prosedural dan kelembagaan dalam manajemen risiko kredit yang dihasilkan dari transaksi yang diselesaikan dengan instrumen derivatif mungkin menurun. Nah, namun peningkatan penerimaan risiko investasi diperhatikan oleh banyak entitas ekonomi, tidak sepenuhnya berkorelasi. Korelasi adalah hubungan timbal balik ya, atau sebab akibat. Jadi tidak sepenuhnya berkorelasi dengan tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi di pasar modal yang mungkin terkait dengan tingginya hutang publik tertentu, negara tertentu maksudnya, dan terbatasnya efektivitas aktivitas kebijakan moneter lunak. Oke, kita langsung saja ke hasil. Jadi di jurnal ini ada dibagi dua, yaitu kebijakan ekonomi antisiklus intervensionis dan isu risiko kredit perbaikan manajemen di lembaga keuangan. Dan yang kedua ada faktor penentu keberlangsungan proses manajemen risiko kredit. Yang pertama itu adalah di bagian kebijakan ekonomi antisiklus tadi. Nah, penentu signifikan yang memotivasi bank komersial di Polandia. Jadi sebelumnya jurnal ini di Polandia ya. Jadi mereka membahas internal mereka Polandia. Untuk penentu signifikan yang memotivasi bank komersial di Polandia
untuk meningkatkan proses manajemen risiko kredit adalah kelanjutan pertumbuhan nilai pembayaran tertunda dari kredit juga terpantau pada fase pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih lemah, yaitu memperburuk kualitas dompet kredit. Oke, yang kedua faktor penentu keberlangsungan proses manajemen risiko kredit. Nah, perekonomian global dan sebagian besar perekonomian nasional kembali ke tingkat pembangunan sebelumnya krisis pembiayaan dari tahun 2008. Soal potensi penilaian kembali aset pada saham estimasi pasar pertukaran mungkin cepat dalam perspektif kuartal selanjutnya bertanya-tanya. Dasar dari disertasi tersebut adalah kenyataan bahwa pada awal tahun 2017 perkiraan tersebut adalah lebih tinggi beberapa aset. Misalnya tindakan yang dibandingkan dengan estimasi yang dilaporkan pada musim libur 2008. Kemudian di sini ada perbaikan manajemen risiko adalah dan harus dilanjuti. Jadi beberapa perbaikan manajemen risiko dan ini harus dilanjutkan ke depannya. Yang pertama, penyempurnaan manajemen terintegrasi risiko kredit yang memadukan metodologi pemodelan risiko kredit dengan menggunakan metode matematika dan statistik canggih dan pembentukan aktif struktur dompet dengan bantuan derivatif kredit dengan tradisional metode berdasarkan batasan keterlibatan dan konsentrasi agar lebih presisi estimasi tingkat risiko yang diterima. Oke. Yang kedua, kesinambungan peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan Basel III yang digarap oleh bank untuk pemukiman internasional yang duduk di Basel atau Swiss. Yang ketiga, penguatan peran lembaga pengawas transnasional atas pasar keuangan dan meningkatkan kontrol lintas batas termasuk aliran spekulasi elektronik modal, terutama dihasilkan oleh aktivitas bank investasi dan dana lindung nilai. Yang keempat, pengembangan instrumen manajemen risiko yang mengacu pada kredit individual transaksi dan aktivitas departemen kredit yang faktor penting pemodelannya. Yang kelima, dalam konteks krisis keuangan akhir-akhir ini perlu meningkatkan hubungan penawaran dan berfungsinya bank. Jadi fungsi bank juga sangat berperan penting sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Langsung bagian terakhir yaitu kesimpulan. Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan sistem keuangan telah dibentuk oleh tingkat perubahan situasi ekonomi global yang tinggi, yang merupakan turunan dari global baru-baru ini. Krisis keuangan dan masalah hutang sektor publik yang belum terpecahkan di banyak negara. Oleh karena itu, dalam banyak negara masih ada kebijakan ekonomi intervensi antisiklus, termasuk kebijakan moneter yang telah diperpanjang selama beberapa tahun pertama-tama. Berdasarkan pada pemeliharaan suku bunga yang sangat rendah oleh bank sentral. Upaya mengaktifkan ekonomi pertumbuhan yang dilakukan dengan cara ini oleh pemerintah negara-negara tertentu secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan investasi dan pertumbuhan risiko kredit serta gelembung spekulasi di pasar modal. Baik, itu tadi penjelasan dari saya terkait paper yang saya buat. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.